Iya, kita lanjut Bapakku. Keyakinan kelas. Iya, keyakinan kelas ini yaitu hampir-hampir mirip lah Bu, dengan kesepakatan. Tapi bukan peraturan. Kalau peraturan kan kita yang buat sendiri. Tapi kalau keyakinan kelas kita ini yaitu nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri anak didik kita, yang berkolaborasi dengan wali kelasnya masing-masing ataupun guru yang masuk ke kelas itu. Kita buat dia keyakinan kelas namanya. Apa sih keyakinan kelas itu? Yaitu keyakinan kelas itu ialah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Di sini berarti nilai-nilainya positif. Berarti tidak boleh terlambat, itu peraturan. Tapi kalau di sini kita buat keyakinan kelasnya itu datang tepat waktu. Kita hilangkan nilai negatifnya, kita masukkan dengan nilai positifnya. Coba kita buat Bapak Ibu di kelas kita masing-masing. Tentu akan terciptanya budaya positif di kelas kita. Bagaimana kita buat kelas kita unik, kelas kita itu menjadi unik, menjadi aman dan nyaman terhadap anak murid, yaitu ada rasa tanggung jawabnya, ada rasa disiplinnya, ada rasa berkebinekaan globalnya, sehingga anak didik kita menjadi profil pelajar Pancasila. Tentu akan seru Bapak Ibu kalau kita lakukan di kelas kita membuat keyakinan kelas. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Inilah dia pusatnya dari budaya positif ini. Mulai budaya positif, utamanya itu adalah lingkungan sekolah kita, baru keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas kita ini akan menjadi peraturan kelas. Tidak boleh piket. Berarti harus ada peraturannya juga. Piket ataupun membersihkan ke kelas. Tidak boleh membuang sampah. Berarti buanglah sampah pada tempatnya. Iya, betul sekali Bapak Ibu. Peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini sebagai contoh ya Bapak Ibu. Kalau kita buat di situ peraturan kan selalu kita buat itu letakkan ke tempatnya. Di mana kau dapat letakkan di situ juga. Anak-anak tidak tahu di mana didapat, kadang di meja didapat, diletakkannya di meja. Berarti di sini di keyakinan kelasnya itu nilai kebajikan apa yang ada pada diri anak itu? Yaitu tanggung jawabnya. Iya Bapak Ibu. Pembentukan keyakinan kelas. Singkat saja ya Bapak Ibu, kita jelaskan pertama kepada anak murid kita dulu apa itu keyakinan kelas. Bagaimana kelas kita itu harus menjadi kelas yang nyaman? Bagaimana kita buat? Apakah tidak berpakaian yang rapi? Tentu anak-anak semua akan menulisnya satu persatu. Dia mau seperti ini. Kalau tidak mengerjakan PR janganlah dihukum. Ada kan anak-anak seperti itu, dia tidak mau dihukum, tapi dia mau penghargaan ataupun hadiah, ataupun kalau saya berbagi cerita ya Bapak Ibu, kalau saya tidak sering memberikan hadiah, tapi selalu saya memberikan hadiah punten kalau kita di sini, yaitu dengan stiker, stempel nilai yang ada foto saya dengan nama saya, dengan ada di situ stikernya. Anak-anak selalu senang. Tidak harus dengan materi Bapak Ibu, tidak harus dengan makanan. Anak-anak dengan mendapatkan stempel itu saja pun akan lebih semangat. Iya Bapak Ibu, inilah dokumentasi penerapan keyakinan kelas yang saya lakukan. Anak-anak sama antusias. Dia buat satu-satu. Jadi kalau kebanyakan anak-anak itu menyontek dengan temannya kan Bapak Ibu. Dia maunya
Inilah Bapak Ibu contoh penerapan keyakinan kelas. Ditempelkan di kelas. Jadi setiap hari dia selalu membacanya, keyakinannya. Jadi keyakinan menjadi kesepakatan kelas. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini baru kita dengar ya Bapak Ibu ya. Saya juga baru mengetahuinya di pendidikan guru penggerak ini. Selalu saya mengapalkan murid, tidak mendengarkannya, ternyata ada segitiga restitusi. Bagaimana segitiga restitusi ini? Yaitu yang pertama, stabilkan identitas, dan yang kedua, validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir, menanyakan keyakinan. Nah, berarti kita buat dulu keyakinan ya Bapak Ibu ya, baru kita bisa melaksanakan segitiga restitusi ini kepada anak didik kita, di mana identitas itu kita menanya. Setiap anak itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kita juga pernah kan Bapak Ibu melakukan kesalahan. Nah, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan kenapa melakukan itu. Ada yang terakhir, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, tahapan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Betul bahkan Bapak Ibu, kita juga pernah membuat kesalahan. Dan yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Jangan kita langsung menyalahkan dia, tapi kita tanyakan apa alasan diri kita. Iya, yang terakhir, menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang kita sepakat? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan yang terakhir, kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Udah jelas ya Bapak Ibu ya, pemaparan dari segitiga restitusi ini ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang